sebagai TKW itu gampang, susah, susah, gampang gitu. Mulai kerja jam berapa, tidur jam berapa, istirahat jam berapa. Kakak pernah kesiangan gak sih kak gitu? Pernah sih teman-teman, pernah ya. Saya ngambil video Tamong, Tamong tidur di situ. Hai, assalamualaikum teman-teman. Ini kita jam 10 malam ya. Video kita hari ini teman-teman, saya Nur Afifa NR bakalan bercerita tentang ngapain aja sih kak. Maksudnya kegiatannya itu kan saya seharian itu kan jaga Tamong. Di sini saya mau ceritain mulai kerja jam berapa, tidur jam berapa, istirahat jam berapa. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi alhamdulillah kita itu jaga Tamong ini di majikan sekarang saya sudah 2 tahun 2 bulan. Alhamdulillah. Kita pindah teman-teman, kita duduk di sini ya. Soalnya tadi saya lupa tidak matikan kipas angin. Kipas anginnya sudah saya matikan. Jadi ini tuh berarti sudah santai ya, jam 10 malam ini udah santai kita karena sudah selesai semua pekerjaan kita. Kemudian kita itu bangun itu ya sekiranya ya kita mau sholat subuh gitu. Kita bangun bersih-bersih udah itu sholat. Biasanya tamu belum bangun ya. Kalau tamu belum bangun kita sholat dulu gitu. Habis itu baru kita jemur baju biasanya saya ya, jemur baju. Udah itu kita siap-siap salin. Terus itu kalau udah mulai-mulai jemur baju itu sekitar jam 6-an ya. Pagi juga kakak iya. Jadi kalau ada mbak-mbak TKW yang bangunnya sampai jam apa namanya jam 9 gitu kan ya. Pokoknya di atas jam 8 gitu ya ampun saya nggak pernah selama saya bekerja di Taiwan saya selalu punya majikan atau pasien itu bangunnya itu pagi teman-teman. Jadi kita juga harus ikut bangun pagi. Kalau misalnya pasien kita bangun siang habis sholat subuh kan kita bisa tidur lagi ya gitu. Cuman kalau pasien kitanya memang bangunnya pagi ya berarti memang ya begitu. Melanjutkan untuk nyiapin sarapan, terus apa namanya tabung juga dia kan ada sebayangan kan, terus kita juga ada bersih-bersih di rumah majikan. Sekitar jam setengah 10-an gitu ya, paling siang, itu kita turun ke kebun bawah sana. Begitu teman-teman. Jadi setiap pekerjaan itu dan tempatnya atau majikan dan kebiasaan pasien berbeda-beda ya. Tapi kalau di tempat saya seperti itu ya teman-teman. Cuman kalau ditanya ribet nggak sih Kak? Mungkin awal-awal ya kita merasa ribet karena tidak terbiasa dengan peraturan yang sudah diterapkan sama majikan atau kitanya belum adaptasi. Tapi lama-kelamaan ya merasa enjoy sendiri. Kalau sore itu biasanya, pokoknya kegiatan saya kalau di kebun ya seperti itu kegiatannya ya. Ada masak 2 kali untuk makan siang sama makan malam. Kita sebutnya makan malam walaupun itu masih jam setengah 6 gitu kadang-kadang ya. Karena kita makannya itu sore lah termasuk bukan malam. Tapi itu sebutannya untuk makan malam. Terus kalau udah pulang dari kebun kita balik lagi ke rumah majikan. Kegiatannya ngapain aja kakak? Iya balik lagi kita ngangkat jemuran baju yang tadi pagi. Udah itu kalau misalnya harinya terang benderang tidak hujan, ya kita nyapu halaman dulu gitu. Habis nyapu halaman tunggu mobil sampah. Habis itu mandiin tamong gitu. Mandiin tamong itu kita habis eh, apa tadi ngangkat jemuran, sapu halaman, buang sampah, temenin Tamong nonton dulu sampai jam 7-an gitu. Kalau udah jam 7-an atau jam 7 lewat baru kita ajak Tamong mandi. Setelah mandikan Tamong, saya juga mandi. Habis itu kita nyuci baju. Kalau udah nyuci baju berarti udah terakhir. Ya udah seperti sekarang ini. Setelah nyuci baju kita sholat. Udah itu Tamong udah tidur juga. Pasien kita sudah tidur juga. Jadi seperti itu rangkaian pekerjaan dan kegiatan saya
sehari semalam seperti itu teman-teman ya. Dan mengulang ya, kecuali kalau memang pas ada pergi jalan-jalan atau ke rumah sakit kayak gitu tambah-tambahannya. Tapi rutinitas sehari-harinya ya seperti itu. Bangunnya ya subuh gitu. Terus kakak pernah kesiangan gak sih kak gitu? Pernah sih teman-teman, pernah kayak kesiangan gitu. Tapi sesiang-siangnya itu paling misalnya saya tuh suka kalau habis subuhan tidur lagi. Kadang juga nggak subuhan karena kesiangan ya. Atau enggak memang lagi mens gitu, lagi halangan, jadi siang gitu. Paling siang-siang juga jam 7, jam 7-an gitu tuh udah siang banget. Kita cepet-cepet salin gitu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah ini tamu saya udah mengorok, saya juga mau tidur. Pokoknya gitulah rangkaian kegiatan saya ya. Nah, besok-besok kita cerita lagi. Mulai mulai sekarang saya bakalan rajin buat cerita sebelum tidur ya. Entah apa-apa yang kita ceritain. Hari ini cerita begitu ya. Saya ngambil video Tamong, Tamong tidur di situ. Dan saya tidur di sini. Ini tempat tidur saya. Sebenarnya sebagai TKW itu gampang, susah, susah, gampang gitu. Kalau untuk pekerjaannya memang kebanyakan seperti kita di rumah gitu ya kan, nyuci, masak, ya, ngosok WC, terus nyiapin makanan sama kayak di rumah, cuman ada beda-bedanya dikit seperti obat-obatan kayak gitu dan itu juga kita diajarin ya. Terus kadang saya dapat pertanyaan, siapa yang ngajarin kok udah bisa obatnya, terus sampai ada pernah kita sedodahak sebagai TKW itu tuh kita sudah diajarin dulu ya untuk obat-obatan. Makanya kalau kita ke dokter itu kan pasti kita dikasih tahu ini untuk dimakan pagi, ini untuk dimakan siang atau yang lain-lainnya gitu teman-teman ya. Terus yang lebih diutamakan itu kesabaran ya. Kita menjadi TKW ini harus kesabaran dan kesadaran. Kesabaran itu bentukannya ya kita bisa menahan emosi kita. Kalau lagi pasien lagi gimana gimana gitu ataupun kita lagi diprotes sama majikan, kita juga harus sabar-sabar, tidak boleh emosian ya. Terus kesadaran, kita sadar diri bahwa di sini itu memang mereka adalah punya hak atas tenaga kita gitu ya. Jadi sadar dirian kita bahwa kita memang pekerja, jadi kita harus melakukan kerjaan itu dengan baik karena mereka itu memberikan gaji kepada kita, bukan percuma-cuma gitu ya, ibaratnya ngomongnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau udah kita ada kesabaran, ada kesadaran, mudah-mudahan pekerjaan berjalan dengan lancar dan hari-hari kita terasa menyenangkan gitu ya, tidak terlalu berat. Nah, seperti itu teman-teman. Kalaupun teman-teman ada libur ya bisa mencari hiburan dengan libur, berjumpa dengan teman-teman, shopping, makan makanan yang disuka, seperti itu bisa. Tapi kalau saya coba nggak ambil libur, tapi tetap happy dengan segala kegiatan. Kita syukuri aja ya, karena saya selalu menganggapnya bahwa ini adalah sementara dan ini adalah bentuk perjuangan saya untuk mencari rezeki gitu. Mudah-mudahan nanti setelah kita pulang bisa menikmati bersama keluarga tercinta. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membuat pemikiran yang positif untuk teman-teman yang menonton dan mendengarkan. Gitu teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman. Oke, tetap semangat Ciayo. Apapun yang sedang kalian pikirkan, tetap fokus, tetap pada tujuan ya. Jangan menyerah. Kalau hari ini gagal, mungkin besok, lusa bisa berhasil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cantik-cantikan dulu kita. Cantik-cantikan dulu kita. Nggak maksud kakak-kakak gitu.